Oke, minasan, halo, o genki desu ka? Nah, kali ini kita bertemu lagi di video tentang pembelajaran bahasa Jepang. Topik kita kali ini adalah Uchi ni terebi ga arimasu, atau di rumah ada televisi. Nah, jadi kita akan membahas tentang barang-barang apa saja yang ada di rumah kita. Apakah minasan sudah siap? Ja, hajimemashou. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua, minasan. Yang pertama adalah untuk mendeskripsikan barang-barang yang ada di dalam rumah. Dan yang kedua adalah untuk mendeskripsikan jumlah benda yang ada di dalam rumah. Ini adalah timeline belajar kita. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang atarashi kotoba atau kosakata baru. Nah, kemudian kita akan belajar juga tentang kata bilangan. Kemudian diikuti dengan belajar tentang pola kalimat atau tempo. Nah, untuk berlatih, kita akan mempelajarinya di bagian renshu. Nah, kita akan memulai bagian yang pertama, yaitu atarashi kotoba. Nah, kosakata yang akan kita pelajari pada topik kali ini ada dua jenis. Yang pertama adalah tentang ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Dan yang kedua adalah barang-barang apa saja yang ada di dalam rumah. Di bagian pertama, kita akan mempelajari tentang ruangan yang ada di dalam rumah. Nah, ini adalah beberapa gambar ruangan-ruangan yang ada di rumah. Mari kita satukan konsep. Di sini ada gambar dapur, kemudian ruang tamu atau ruang keluarga, dan yang terakhir adalah kamar. Nah, bahasa Jepangnya seperti ini. Mari kita simak pengucapannya bersama-sama. Taidokoro. Ima. Heya. Berikutnya, kita akan mempelajari beberapa benda yang ada di rumah kita. Nah, akan saya tayangkan beberapa gambarnya. Nah, di sini ada komputer, laptop, televisi, AC, kulkas, dan juga kipas angin. Nah, bahasa Jepangnya seperti apa? Nah, mari kita simak sekali lagi bagaimana pengucapan yang benar. Komputer. Pasokon. Terebi. Aircon. Reizouko. Senpuki. Bagaimana? Cukup jelas bukan? Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan beberapa kosakata lainnya. Nah, di sini ada gambar telepon, lemari buku, sofa, meja, dan juga tempat tidur. Nah, bahasa Jepangnya seperti ini. Oke, mari kita simak pengucapan yang benar. Denwa. Hondana. Sofa. Teburu. Beddo.
Setelah mempelajari kosakata baru, mari kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu tentang kata bilangan. Untuk topik kali ini, ada dua jenis kata bilangan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah untuk benda elektronik. Di sini, jika jumlah benda elektronik 1, bahasa Jepangnya adalah ichidai. Untuk jumlah 2, nidai. Jumlah 3, sangdai. Jumlah 4, yongdai. Nah, bagaimana minasang? Adakah sesuatu yang bisa kalian simpulkan dari jumlah benda elektronik berikut? Ya, betul sekali. Untuk menyebutkan jumlah benda elektronik, kita cukup menyebutkan angka, kemudian diikuti dengan dai. Mudah sekali, bukan? Nah, yang kedua adalah benda non-elektronik. Pengucapannya sedikit berbeda. Untuk jumlah 1, hitotsu. 2, futatsu. 3, mitsu. 4, yotsu. 5, itsusu. Nah, bagaimana untuk jumlah 6 dan seterusnya? Minasang, coba ya kalian cari. Setelah mempelajari tentang kosakata baru, kita memasuki bagian yang ketiga, yaitu pola kalimat atau bunpo. Silakan minasang cermati baik-baik ya. Nah, pola kalimat yang pertama adalah untuk menyatakan benda yang ada di suatu tempat. Pola kalimatnya, kata benda tempat, ni, kata benda barang, partikel ga, arimasu. Nah, misalnya ada gambar seperti ini. Jika kita ingin membuat sebuah kalimat, di ruang tamu ada sofa, bagaimana bahasa Jepangnya? Hai. Ima ni sofa ga arimasu. Ima ni sofa ga arimasu. Bagaimana minasang? Mudah bukan? Nah, kemudian bagaimana jika bendanya lebih dari satu? Di sini kita memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah menggunakan partikel to. Jika semua benda ingin kita sebutkan. Di sini contohnya misalnya, Hea ni beddo to earkon to hondana ga arimasu. Di kamar ada tempat tidur, AC, dan lemari buku. Nah, opsi yang kedua adalah kita menggunakan partikel ya, yang biasanya diikuti dengan nado atau dan lain-lain. Ini digunakan saat kita ingin menyebutkan beberapa benda saja yang mewakili. Nah, contohnya, Hea ni beddo ya earkon nado ga arimasu. Di kamar ada tempat tidur, AC, dan lain-lain. Bagaimana minasang? Apakah cukup jelas? Pola kalimat yang kedua adalah menyatakan jumlah benda yang ada di suatu tempat. Pola kalimatnya adalah kata benda tempat, partikel ni, kata benda barang, partikel ga, kata benda jumlah, arimasu. Nah, misalkan saja ada gambar seperti ini. Kemudian kita ingin membuat kalimat. Di ruang tamu ada satu meja. Nah, kira-kira bagaimana bahasa Jepangnya? Hai. Ima ni teburu ga hitotsu arimasu. Ima ni teburu ga hitotsu arimasu. Jadi, karena teburu atau meja adalah benda non-elektronik, maka kita menggunakan hitotsu sebagai kata benda bilangan. Bagaimana anak-anak? Bisa ya? Setelah mempelajari semua bagian, sekarang mari kita cek apakah kalian sudah benar-benar bisa menguasai materi kali ini.
Nah, untuk soal yang pertama, ada gambar seperti ini. Untuk kalimat di ruang tamu ada televisi. Kira-kira bagaimana bahasa Jepangnya? Hai, betul sekali. Ima ni terebi ga arimasu. Oke, sekarang kita coba kalimat yang lain. Di ruang tamu ada satu buah televisi. Ingat bahwa televisi adalah benda elektronik. Jadi bagaimana bahasa Jepangnya? Hai. Ima ni terebi ga 1台あります。今にテレビが1台あります。Seperti itu ya minasang? Mudah bukan? Nah, sekarang kita coba satu soal lagi. Nah, gambar yang kedua adalah sebuah kamar. Bagaimana bahasa Jepang untuk kalimat berikut? Di kamar ada tempat tidur, TV, dan lain-lain. Hai. Betul sekali. Heya ni beddo ya terebi nado ga arimasu. Seperti itu ya minasang? Oke, baiklah. Kita coba satu kalimat lagi. Di kamar ada satu buah tempat tidur. Oke, kita cek lagi ya. Tempat tidur di sini adalah benda non-elektronik. Jadi, bagaimana bahasa Jepangnya? Oke, betul sekali. Heya ni beddo ga hitotsu arimasu. Oke, minasang, sudah 2 soal kalian coba untuk sesi Renshu kali ini. Bagaimana? Bisa ya? Kita telah tiba di bagian akhir materi kali ini. Jadi bagaimana? Mudah bukan? Silahkan minasang coba berlatih dengan kata benda yang lain ya. Ganbatte kudasai. Nah, demikian materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya dengan saya, Devi Sensei. Jamata!